Bab 112. Mencari perhatian lebih. Supir sedang mengemudi dan William pun duduk di sebelah supir sambil mengobrol dengan Rocky. Setelah mengetahui Dewi yang hendak pergi ke perusahaan Shinhan untuk interview, William pun tertawa sambil berkata, perusahaan Shinhan sering menelepon aku agar keluarga Wang bisa berinvestasi di salah satu pusat perbelanjaan yang mereka bangun. Aku sedang memikirkan hal itu. Bagaimana kalau aku menelepon mereka untuk mempermudah interview kali ini? Rocky belum sempat mengatakan sesuatu dan Dewi segera menolak dengan sopan, Direktur Wang, terima kasih atas niat baikmu, namun kamu tidak perlu melakukan itu. Aku ingin mencari pekerjaan dengan kemampuanku sendiri. Kamu sangatlah teguh, aku bahkan merasa malu pada diriku sendiri jika membandingkan diriku denganmu. Kata William dengan penuh kagum. Dewi lalu tersenyum canggung dan merasa merinding. Sejak dirinya masuk ke dalam mobil ini, dia sudah merasa tidak nyaman. Bagaimanapun William adalah seorang pria sukses di kota Gopo ini. Kedudukannya di dunia bisnis ini bahkan lebih tinggi dibanding Nenek Liu. Dewi bisa merasakan kalau William sedang mencari perhatian dari Rocky dan perkataannya itu sangatlah berlebihan. Dewi lalu menatap Rocky dan melihat kalau ekspresi Rocky sangatlah santai. Dia merasa aneh akan hal ini. Secara logika, rakyat biasa akan bersikap sopan dan mencari perhatian lebih di depan William. Namun tidak begitu dengan Rocky, dirinya bahkan terlihat tidak begitu ingin menghiraukan William. Ini aneh. Namun, Dewi pernah mendengar kabar kalau William adalah orang yang sangat mempercayai mitos. Setiap tanggal 15 dan 30 pada kalender Cina, dia akan melakukan ritual sembahyang di rumahnya sendiri. Dewi juga mendengar kabar dari Andrew kalau Rocky bisa membantu orang lain untuk melihat Feng Shui. Mungkin ini merupakan alasan sebenarnya. Dewi tidak akan percaya akan hal abstrak seperti ini. Mobil dengan harga miliaran itu sangatlah stabil. Tidak terasa, mereka pun sudah tiba di depan perusahaan Shinhan. Setelah mobil itu berhenti, William segera turun dari mobil untuk membukakan pintu mobil untuk mereka berdua. Dewi seketika merasa risih dan berkata dengan kaku, terima kasih Direktur Wang. Setelah itu, dia pun keluar dari dalam mobil. Master Rocky, aku akan menunggu kalian di sini, kata William. Rocky hanya menganggukkan kepalanya dan berkata, terima kasih karena sudah mengantar kami, namun kamu tidak perlu menunggu kami di sini. Aku juga tidak tahu kapan aku bisa keluar dari dalam perusahaan. Kamu sudah boleh pergi sekarang. Tidak masalah, aku juga tidaklah sibuk hari ini. Begitu banyak hal yang ingin aku pelajari dari Master Rocky. Kata William dengan tersenyum, bisnis keluarga Wang belakangan ini tidaklah begitu baik dan hal ini membuat diriku sedikit stres. Rocky tersenyum dan berkata, apakah kamu adalah Shio Ayam? Dalam tahun ini, orang yang memiliki Shio Ayam dan Shio Anjing tidak akan saling mengalah dan mereka akan tetap berjuang hingga salah satu pihak terluka. Pergilah untuk membeli beberapa obat tradisional dan mandilah menggunakan air rendaman obat tersebut. Dengan begitu, penyakit eksim pada tubuhmu akan menghilang dan takdirmu tidak akan sesial itu lagi. Hal itu juga tidak akan berdampak pada kesehatan tubuhmu dan hanya akan berdampak pada keberuntungan kamu. Perkataan ini membuat William terbengong dan matanya terlihat begitu melotot. Setelah mengatakan itu, Rocky pun segera pergi. Setelah terbengong beberapa saat, William pun segera berkata, Sang Dewa, kamu adalah master yang sangat hebat. Kamu bahkan bisa mengetahui adanya penyakit eksim pada tubuhku. Bahkan istriku sendiri tidak tahu akan hal ini. Ekspresi wajahnya terlihat begitu penuh kagum dan dia menatap bayangan tubuh Rocky dengan penuh hormat. Sepertinya dia tidaklah salah untuk mencari perhatian lebih dari Rocky. William lalu berkata dengan wajah yang sombong, Kinster, jangan menganggap kalau dirimu bisa merasakan keberuntungan karena kamu didukung oleh Rocky. Aku akan mengandalkan kemampuanku untuk mencari perhatian lebih dari Roku dan aku juga tidak akan kalah darimu. Rocky lalu berjalan masuk ke dalam lobi dan mengantar Dewi masuk ke ruang interview. Tadi pagi, Billy mengirim sebuah pesan singkat untuknya dan berkata dia sudah mengatur Dewi untuk datang ke perusahaan Shinhan ini. Belakangan ini, perusahaan Shinhan sedang berusaha mengembangkan proyek pusat perbelanjaan. Mereka sedang mencari investor dan manajer umum mereka juga sudah meminta tolong kepada perusahaan WHO untuk berinvestasi pada proyek ini.
Namun Billy masih sedang mempertimbangkan hal ini. Jika Dewi bekerja di perusahaan ini, maka dia pastilah akan ikut berinvestasi pada perusahaan ini. Ini juga merupakan sebuah bisnis. Di kota Gopo ini, perusahaan Shinhan bukanlah termasuk perusahaan konstruksi terhebat. Namun kedudukannya juga tidaklah rendah. Jika proyek pusat perbelanjaan ini berhasil dibangun, maka ini akan memberi dampak yang sangat besar pada kota ini dan pusat perbelanjaan itu akan menjadi tempat perbelanjaan nomor satu di kota ini. Perusahaan sangatlah beruntung karena mereka bisa mendapatkan investasi sebesar ratusan miliar hanya dengan sebuah lowongan kerja. Setelah Dewi masuk ke dalam ruang interview, ada beberapa orang yang sedang diwawancarai, oleh karena itu, dia pun antri untuk menunggu giliran. Rocky merasa bosan dan dirinya pun berkeliling di sekitar lobi sambil menatap keluar jendela. Dia melihat kalau William masih sedang menunggu di luar sana. Dia pun menggelengkan kepala melihat hal itu. Jika keluarga Wang ingin menganggapnya sebagai seorang dewa yang dihormati, dirinya juga tidak bisa menolak. Rocky. Saat ini, terdengar sebuah suara dari belakang tubuhnya. Setelah mendengar suara itu, Rocky segera membalikkan badannya dan merasa senang setelah melihat pria yang ada di depannya, Ethan. Yang berdiri di belakang tubuhnya adalah seorang pria yang memakai jas dan terlihat dua orang asisten berada di sisi pria tersebut. Pria itu terlihat seperti seorang pria yang sukses. Melihat Rocky membalikkan badan, pria itu pun menghampirinya dengan senang sambil berkata, "Aku merasa dirimu sangatlah mirip dengan Rocky dan aku tidak menyangka kalau memanglah kamu. Aku tidak mendapat kabarmu selama beberapa tahun ini, kamu juga tidak lagi menghubungi beberapa kawan lamamu ini." Rocky tersenyum dan berkata, "Selama ini, aku berada di kota Gopo dan aku juga tidak pernah bertemu dengan kalian." Waktu itu, Rocky diusir dari keluarga Lin dan dia pun berkelana di kota Gopo ini. Dia lalu ditolong oleh Budi dan Budi pun menyuruhnya untuk bersekolah di salah satu universitas di kota Gopo ini untuk mendapatkan ijazah. Ethan adalah teman kuliahnya dan mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik. Setelah mengetahui kehidupan Rocky yang tidak begitu baik, Ethan juga sering membantunya. Namun setelah mereka tamat kuliah, Ethan pun dikirimkan untuk mengikuti pelatihan militer. Rocky juga tidak lagi bertemu dengannya. Rocky juga merasa senang bertemu teman lamanya itu. Mereka lalu mulai mengobrol. Tidak disangka Ethan begitu hebat dan dia adalah wakil manajer umum di perusahaan Shinhan ini. Ini tidaklah perlu dibanggakan. Kata Ethan dengan murung, "Setiap harinya aku harus pergi ke bar untuk berbisnis dan mengajak orang lain untuk berinvestasi. Rambutku bahkan hampir rontok. Manajer umum perusahaan ini juga baru saja pulang dari luar negeri, aku tidaklah bisa membandingkan diri dengannya. Aku bahkan berpikir untuk mengganti pekerjaanku yang sekarang ini." Rocky pun tersenyum, "Kamu adalah manajer umum Ethan, kemana lagi kamu akan pergi?" "Aku ingin pergi ke perusahaan Skylight. Namun aku tidak memiliki kemampuan dan relasi yang cukup." Ethan lalu tertawa dan kembali berkata, "Jangan panggil aku manajer umum, perusahaan ini seperti kuburan bagiku, jabatan ini tidaklah berarti bagiku." Perusahaan Skylight. Rocky berpikir sebentar dan kembali berkata, "Jika kamu ingin bekerja di sana, aku akan meminta tolong temanku untuk bertanya." Tatapan Ethan seketika berkilau, "Rocky, apakah kamu mengenal anggota perusahaan Skylight? Beberapa temanku memiliki jabatan yang tinggi di sana." Kata Rocky dengan bangga, "Aku akan menelepon mereka sekarang." "Rocky, terima kasih, kita baru saja bertemu dan kamu sudah membantuku." Ethan terlihat begitu senang dan dia pun menepuk pundak Rocky sambil berkata, "Alangkah baiknya jika aku bertemu denganmu lebih awal lagi." Rocky menelepon Billy dan menceritakan kondisi Ethan padanya. Billy menyuruhnya untuk menunggu sebentar. 10 menit kemudian, Billy kembali menelepon Rocky dan menyuruh Ethan untuk datang ke perusahaan Skylight besok untuk membicarakan gaji dan bonus pekerjaannya. Ini sudah dipastikan dengan mudah. Ethan terbengong dan bahkan dia tidak sanggup merespon hal ini. Bab 113. Teman kuliah. Perusahaan Skylight merupakan perusahaan konstruksi terhebat di kota Gopo. Pusat perusahaan Skylight berada di kota Wasa dan perusahaan ini memiliki masa depan yang sangat cerah. Semua orang yang berbakat di bidang konstruksi sangatlah ingin bekerja di perusahaan ini.
Namun sangatlah susah untuk bergabung dengan perusahaan Skylight ini. Para atasan perusahaan ini sangatlah ketat dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan relasi dalam perusahaan ini. Semua orang yang ingin memanfaatkan relasi akan segera didiskualifikasi. Sebelumnya, Ethan sering memberi hadiah kepada anggota perusahaan Skylight ini dan menghabiskan uang sebanyak puluhan juta. Namun tidak ada kabar yang ia dapatkan hingga sekarang. Namun kini Rocky bisa menyelesaikan hal ini dengan sangat mudah. Ethan terlihat begitu bahagia, namun juga merasa sedikit penasaran. Dia pun bertanya, "Rocky, apa pekerjaanmu sebenarnya? Apakah kamu adalah seorang pemimpin?" Rocky tersenyum dan berkata, "Aku adalah seorang pengangguran, karena aku baru saja dipecat. Salah satu atasan di perusahaan Skylight berhutang budi padaku, oleh karena itu dia pun rela untuk membantu diriku. Tidak tahu bagaimana caranya aku harus berterima kasih padamu." Ethan menjabat tangan Rocky dan kembali berkata, "Kalau begitu, apakah kamu ingin bekerja bersamaku di sana?" "Tidak." Rocky menggelengkan kepalanya, "Aku ingin beristirahat selama beberapa saat. Aku hari ini datang untuk menemani istriku dalam proses wawancaranya." Setelah mendengar kata wawancara, Ethan segera mencari tahu kabar tersebut dan setelah dirinya mendapat kabar kalau Dewi adalah istri Rocky, Ethan pun mengerutkan keningnya. "Aku tidak menyangka kalau dia adalah istrimu, apakah kamu tahu? Rieol Group mulai menyuruh semua perusahaan konstruksi untuk menolak lamaran Dewi karena dia memiliki begitu masalah dengan Rieol Group yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, semua perusahaan konstruksi pastilah tidak akan mendatangkan masalah bagi perusahaan mereka sendiri." "Apakah begitu?" Rocky merasa tidak senang, ternyata inilah kebenarannya. Jika ingin membahas masalah buruknya kepribadian seseorang, tidak ada yang bisa mengalahkan Ando dan putranya itu. Ethan lalu berkata, "Aku akan segera menghadiri sebuah rapat. Alvin yang merupakan teman lama kita juga merupakan seorang manajer desainer di sini, aku akan mengirim pesan singkat untuknya agar dirinya datang membantu kalian." Rocky sudah mengatur semua pekerjaan Dewi sejak awal. Dia tidaklah membutuhkan bantuan dari Ethan. Namun dia juga tidak menolak niat baiknya itu, "Terima kasih. Hais, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Aku sering menyontek pekerjaan rumahmu ketika masa kuliah." Dalam ruang kantor, Alvin duduk di meja kerjanya dan menaikkan kedua kakinya ke atas meja. Dia sedang mengobrol dengan beberapa wanita melalui ponselnya itu. Di saat ini, ponselnya berdering dan terlihat sebuah notifikasi pesan singkat. Alvin sangatlah tidak ingin membuka pesan singkat ini. Namun dia segera mengerutkan keningnya dan merasa terkejut setelah membaca isi pesan itu. Setelah itu, dia pun tersenyum sinis dan menunjukkan ponselnya kepada orang di sekitarnya, "Tebaklah siapa yang akan aku temui sekarang." Seorang pria dan wanita sedang duduk di sofa yang ada pada ruangan tersebut. Wanita itu mengenakan pakaian yang ketat dan rambutnya terlihat begitu bergelombang. Aura pada tubuhnya juga terlihat begitu menggoda. Sambil memotong kukunya, wanita itu pun bertanya, "Siapa?" "Rocky." Setelah mengatakan itu, Alvin pun berteriak, "Aku tidak menyangka kalau pria itu berani datang ke perusahaanku ini." Pria yang duduk di sofa itu pun bertanya dengan terkejut, "Kenapa dia datang ke sini?" Alvin lalu berkata dengan tidak senang, "Istrinya datang mencari pekerjaan di perusahaan kita, aku juga tidak tahu dari mana dirinya mengetahui keberadaan manajer Ethan. Dia bahkan meminta tolong pada manajer Ethan. Manajer Ethan juga mengirim pesan singkat padaku untuk membantu istrinya itu." Wanita yang menggoda itu pun bertanya, "Dia tidaklah pernah menghadiri acara reuni yang kita rayakan beberapa tahun belakangan ini. Apa yang sebenarnya sedang ia lakukan? Apa yang sedang ia lakukan?" Ekspresi Alvin terlihat begitu hina, "Akulah yang mengadakan acara reuni itu, namun aku tidak ingin mengundangnya. Selama ini, aku tahu kalau Rocky berada di kota Gopo. Namun jika aku mengundangnya, maka dia akan membuat semua orang merasa malu." Pria itu bertanya, "Ada apa dengannya?" Alvin lalu tertawa dan berkata, "Dia sekarang adalah seorang menantu yang dipinang oleh pihak perempuan. Setiap harinya, dia harus mendengar semua perkataan istrinya. Dia tidak bekerja dan semua keperluannya harus mengandalkan istrinya. Ini sungguh memalukan." "Apa?"
Wanita yang menggoda itu pun terkejut dan segera memasang ekspresi penuh hina sambil berkata, untung saja kamu tidak mengundangnya. Ini sangatlah memalukan. Kalau orang lain tahu kalau dia adalah teman lama kita, maka itu akan menjatuhkan harga diri kita. Mereka semua adalah teman Rocky pada zaman kuliah. Wanita yang terlihat menggoda itu bernama Hera, pria tersebut bernama Nelson. Mereka berdua datang menemui Alvin karena mereka ingin mencari pekerjaan di perusahaan Shinhan ini. Alvin kembali berkata, kalau bukan karena manajer Ethan mengirim pesan singkat padaku untuk membantu mereka, aku bahkan tidak ingin bertemu dengannya. Dulunya aku sudah merasa kalau dirinya pastilah akan gagal. Aku tidak menyangka kalau dia akan menjadi seperti ini, mungkin dia adalah orang yang paling gagal dalam angkatan mahasiswa kita. Hera pun berkata, Ethanlah yang hebat, dia sanggup mencapai kedudukan wakil manajer umum hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Dia bahkan sudah memiliki 2 rumah dan memiliki seorang supir pribadi. Ini adalah perbandingan yang sangat jauh. Nelson tertawa dan berkata, bagaimana mungkin Rocky bisa dibandingkan dengan manajer Ethan? Mungkin dia meminta tolong dengan sepenuh hati agar manajer Ethan bisa membantunya. Kalau tidak, bagaimana mungkin manajer Ethan akan menghiraukan seorang pengangguran seperti dirinya? Ketika membahas hal tentang Ethan, Alvin pun tersenyum dan berkata dengan bangga, saat ini, manajer Ethan adalah orang hebat, Rocky tidaklah ada apa-apanya jika dibandingkan dengannya. Manajer Ethan bahkan pernah berkata kepadaku kalau dia akan mendukung aku untuk menjadi wakil manajer umum. Setelah itu, dia pun mengeluarkan sebatang rokok dan meletakkannya pada mulut sambil memasang tatapan yang bangga. Hera juga tersenyum dan dia kembali mengerutkan keningnya, manajer Alvin, kalau begitu kami membutuhkan perhatian lebih darimu ke depannya. Nelson juga maju ke depan untuk menghidupi rokok yang ada di mulut Alvin tersebut, manajer Alvin, kamu tidak boleh melupakan kami nantinya. Tentu saja, kita semua adalah teman lama. Aku akan membantu kalian nantinya. Kata Alvin dengan bangga. Saat ini, pintu ruangan itu seketika terbuka dan Rocky pun berjalan masuk ke ruangan tersebut. Dia sedikit terkejut setelah melihat Alvin dan 2 orang lainnya. Dia pun tersenyum sambil berkata, kebetulan sekali kalian semua berada di sini. Rocky sudah datang. Alvin sama sekali tidak bangkit berdiri untuk menyambutnya, dia hanya duduk di kursinya itu sambil berkata, masuklah dan silakan duduk. Rocky pun masuk ke dalam ruangan tersebut sambil memandang sekeliling ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat 2 buah sofa yang sedang diduduki oleh kedua temannya itu. Kedua temannya itu juga tidak bermaksud memberikan tempat duduk pada Rocky. Rocky terpaksa berdiri di ruangan tersebut. Hera lalu tersenyum dan berkata dengan ramah, Rocky, di mana kamu bekerja selama beberapa tahun ini? Oh, aku tidak bekerja, aku tinggal di rumah mertuaku. Kata Rocky. Tatapan Alvin seketika berubah menjadi sinis dan dia pun saling bertatapan dengan Nelson. Ternyata Rocky memanglah seorang menantu yang dipinang. Hera tersenyum dan berkata, sangat baik, kondisi pekerjaan saat ini sangatlah buruk. Kamu tidak akan terbebani jika hanya berada di rumah saja. Benar. Rocky tersenyum dan kembali berkata, saat ini, sangatlah sulit untuk mencari pekerjaan. Menjadi seorang menantu yang dipinang adalah sebuah pekerjaan yang baik. Kata Nelson sambil tersenyum, tidak seperti kami yang harus berjuang semaksimal mungkin. Oh iya, manajer Ethan mengirim pesan kepada Alvin tadi, apakah istrimu kehilangan pekerjaannya? Rocky menganggukkan kepala dan berkata, dia datang untuk wawancara hari ini. Sangatlah susah untuk mencari pekerjaan sekarang. Alvin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, manajer Ethan juga sedikit mempersulit diriku. Untuk sekarang, tidak ada lowongan pekerjaan yang cocok untuk istrimu. Namun tidak apa-apa, bagaimanapun aku adalah seorang atasan di perusahaan ini. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Rocky pun berkata, Alvin, sebenarnya aku sudah merencanakan semua pekerjaan istriku, terima kasih atas. Rocky belum selesai berbicara dan Nelson yang berada di sisinya itu pun segera berpura-pura batuk sambil berkata, Rocky, panggil dia dengan panggilan manajer Alvin. Bab 114. Datang di waktu yang salah. Rocky mengerutkan keningnya dan tidak berkata apapun.
Hera tersenyum dan berkata, Rocky, Alvin akan segera diangkat menjadi wakil manajer umum. Sekarang kamu memanggilnya dengan panggilan manajer, 2 hari kemudian, kamu harus memanggilnya dengan panggilan manajer umum. Alvin lalu melambaikan tangannya sambil tersenyum, tidak begitu cepat. Ini sudah terlambat. Kata Nelson sambil tersenyum, jika dilihat dari kemampuan dan prestasimu yang tinggi itu, kamu seharusnya sudah menjadi manajer umum sejak awal bukan? Suasana hati Alvin menjadi begitu senang ketika mendengar semua pujian ini. Dia pun tersenyum dan berkata, Rocky masih di sini, janganlah memuji aku seperti ini. Saat ini, pintu ruangan tersebut diketuk dan seorang sekretaris membawa sejumlah berkas sambil berkata, Manajer Alvin, ini adalah desain dari Dewi yang merupakan peserta wawancara hari ini. Manajer umum Ethan menyuruhku untuk membawakan ini untukmu. Bawalah kemari. Alvin lalu menerima desain tersebut dan melihatnya beberapa kali sambil menggelengkan kepalanya. Rocky, bukan aku yang tidak ingin membantu. Lihatlah betapa banyaknya kesalahan pada desain ini. Bahkan ini lebih buruk dibanding hasil karya seorang mahasiswa yang baru saja tamat. Bagaimana caraku membantunya? Apakah ada masalah dengan desain Dewi? Ekspresi wajah Rocky seketika menjadi begitu buruk. Dia juga sadar kalau di balik keramahan orang ini, sebenarnya mereka sangat memandang rendah Rocky. Hanya saja Rocky berpura-pura tidak mengerti akan perkataan mereka karena dia masih menghargai hubungan pertemanan mereka. Alvin lalu memukul meja dan berkata dengan serius, desain ini tidaklah modis dan terlihat begitu banyak kesalahan. Aku bahkan bisa menemukan kesalahan dengan menutup mataku. Lihatlah, bukan aku yang tidak ingin membantu. Namun kemampuan istrimu lah yang sangat rendah. Aku tidak bisa membantunya sama sekali. Aku berani bertaruh, istrimu akan tetap ditolak jika dia pergi ke perusahaan lain. Dia bermaksud untuk bersikap pamer, karena dia merasa begitu tidak senang ketika melihat sikap Rocky yang sangat santai itu. Dirinya adalah seorang manajer desainer, Rocky bukanlah merupakan apa-apa baginya. Rocky lalu berkata dengan datar, terima kasih atas perhatianmu, aku sudah merencanakan pekerjaan untuk istriku sendiri. Tidak masalah, kita semua adalah teman lama. Aku tidak akan membiarkanmu kesusahan. Kata Alvin dengan ramah. Dia lalu berpikir dan sepertinya dirinya terpikir akan suatu hal, pembersih perusahaan ini baru saja mengundurkan diri. Kami juga belum menemukan orang yang tepat. Bagaimana kalau aku membantu istrimu agar bisa bekerja menjadi seorang pembersih terlebih dahulu? Dia boleh mengganti pekerjaannya setelah ada lowongan nanti. Ekspresi wajah Rocky terlihat begitu murung. Istrinya adalah seorang tamatan jurusan konstruksi. Dia bahkan menyuruh istrinya untuk menjadi seorang pembersih. Ini sangatlah menghina. Rocky pun menolak, tidak perlu, sisakan pekerjaan baik seperti ini untuk dirimu sendiri. Setelah Rocky mengatakan itu, Nelson pun segera berkata, Rocky, kamu tidak tahu diri, apakah kamu tidak tahu betapa sulitnya mencari pekerjaan? Menjadi seorang pembersih adalah pekerjaan yang sangat stabil dan mudah. Manajer Alvin sedang membantu kamu. Rocky lalu berkata dengan cuek, kalau menurutmu ini adalah pekerjaan yang baik, bagaimana kalau kamu yang menerima pekerjaan ini saja? Ekspresi Nelson seketika berubah dan ketika dia ingin menjawab Rocky, Alvin tiba-tiba batuk dan berkata, sudahlah, jika kamu tidak ingin menerima pekerjaan ini, maka silahkan pulang. Perusahaan kami yang kecil ini tidak bisa mempekerjakan orang hebat seperti kalian. Setelah mengatakan itu, dia pun melemparkan desain hasil Dewi itu ke dalam tong sampah. Di saat ini, Rocky mengulurkan tangannya dan menekan tangan Alvin di atas meja. Alvin tidak bisa bergerak dan dia merasa tangannya seperti sudah tertanam di atas meja. Ekspresi wajahnya seketika berubah, Rocky, apa yang ingin kamu lakukan? Kembalikan desain itu padaku. Kata Rocky dengan dingin. Dia lalu melepaskan tangan Alvin setelah semua berkas desain itu dikembalikan padanya. Alvin menarik napas yang dalam dan melihat adanya bekas 5 jari pada pergelangan tangannya. Dia lalu berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan ini? Saat ini, pintu ruangan itu kembali diketuk dan sekretaris wanita itu kembali masuk.
Manajer Alvin, manajer umum Ethan baru saja menelepon aku dan bertanya apakah pekerjaan temannya sudah dibantu atau belum dan juga pihak lain sudah menyetujui untuk berinvestasi di proyek pusat perbelanjaan yang sedang kamu kerjakan itu. Mereka ingin menandatangani proyek pada siang ini. Mereka sudah setuju. Alvin segera bangkit berdiri dengan perasaan yang sangat senang. Kapan mereka akan tiba? Mereka akan segera tiba. Sangat bagus. Alvin lalu menggesek kedua tangannya. Punggungnya sudah dibasahi oleh keringat dan dia pun berkata, cepat, suruhlah orang lain untuk membersihkan ruangan ini. Teh yang akan dihidangkan juga harus menggunakan daun teh terbaik dan juga belilah beberapa rokok mahal untuk mereka. Proyek ini merupakan proyek yang paling penting di tahun ini. Dia ditugaskan untuk bertemu dengan pihak perusahaan besar. Jika dia berhasil menandatangani kontrak hari ini, maka ini merupakan sebuah hal yang sangat besar. Dia juga bisa naik jabatan dan mendapat bonus yang sangat besar. Uang yang akan didapat sekitar gajinya selama 1 tahun. Hera pun tersenyum dan berkata, selamat manajer Alvin, akhirnya kamu bisa mendapatkan investor berkat kerja kerasmu. Nelson juga segera berkata, aku mendengar kalau perusahaan itu sedikit sulit untuk dihadapi. Kalau bukan karena kamu memiliki kemampuan yang hebat, bagaimana mungkin kamu bisa bekerja sama dengannya? Malam ini, aku akan mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kenaikan jabatan Alvin. Tidak perlu, ini adalah hal yang wajib aku lakukan dalam pekerjaanku. Kata Alvin dengan rendah hati, namun ekspresi dan tatapannya terlihat begitu bangga. Dia menatap Rocky dan merasa sangat risih. Setelah dirinya menjadi manajer umum nanti, dia tidak akan lagi berhubungan dengan pria miskin seperti Rocky. Namun manajer umum Ethan sangatlah perhatian pada lowongan pekerjaan kali ini. Alvin pun meminjam kesempatan ini untuk berbuat baik. Rocky, jangan katakan kalau aku tidak membantumu. Bagaimanapun kita adalah teman lama. Bukankah selama beberapa tahun ini kamu selalu memasak untuk keluargamu? Setelah proyek ini berkembang, perusahaan membutuhkan seorang pembuat makanan. Kamu boleh pergi bersama istrimu untuk memasak makanan para pekerja. Masalah gaji, makan dan tempat tinggal akan ditanggung oleh perusahaan dan masing-masing dari kalian akan mendapat gaji sebesar 3 juta per bulannya. Bagaimana? Setelah mengatakan itu, Hera pun berkata, manajer Alvin sangatlah menjaga temannya. Mereka berdua bisa bekerja di perusahaan yang sama adalah hal yang sangat baik. Pekerjaan ini juga sulit untuk dicari. Rocky, segeralah berterima kasih kepada manajer Alvin. Ekspresi Rocky begitu datar dan dia pun berdiri sambil menatap ketiga orang itu. Dia merasa begitu kecewa. Teman kuliahnya dulu sudah berubah menjadi begitu sadis dan kejam. Apakah mereka yang berubah? Atau kondisi yang memaksa mereka untuk berubah? Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Kata Rocky sambil berjalan keluar. Nelson terbengong dan dia pun menunjuk ke arah Rocky sambil berkata, lihatlah, dia bahkan begitu memilih pekerjaan. Hera mengerutkan keningnya, tidak tahu diri, padahal manajer Alvin begitu perhatian padamu. Alvin merasa dirinya dipermalukan dan dia pun berkata pada Rocky, ada tamu terhormat yang akan datang nanti. Lantai ini baru saja dibersihkan, kamu jangan mengotori lantai itu. Kamu boleh lewat dari pintu belakang. Di sudut ruangan itu terlihat sebuah pintu darurat yang hanya memiliki luas sekitar 1 meter. Pintu itu biasanya hanya digunakan oleh para pembersih. Rocky menghentikan langkah kakinya dan dia pun kembali berjalan keluar dari pintu utama tanpa membalikkan kepalanya. Dia tidak lagi ingin bertemu dengan para teman lamanya ini. Kepribadian seperti apa itu? Manajer Alvin, kamu tidak perlu marah pada bocah itu. Kata Nelson, tamu terhormat akan segera datang, kami akan membantumu untuk membersihkan ruangan ini. Alvin pun menganggukkan kepala dan mulai memberi perintah. Lap kembali meja tersebut dan jangan sisakan sebutir debu pun di sana. Berkas yang ada di meja harus disusun dengan rapi dan bersihkan lantai dengan sebersih mungkin. Hera dan Nelson memanglah ingin mencari perhatian lebih dari Alvin sejak awal karena mereka ingin mencari pekerjaan. Oleh karena itu, mereka pun mulai menjalankan perintahnya.